Voice of Indonesia. Dan memang pendengar ya, produk-produk kreatif Indonesia tuh luar biasa ya. Kalau memang dikerjakan dengan serius dan penuh cinta ya, hasilnya tuh luar biasa. Tidak hanya bisa dinikmati oleh orang Indonesia sendiri, tapi juga oleh masyarakat mancanegara. Gak cuma produk kreatif film ya, tadi ya Gadis Kretek dengan OST-nya tadi ya, lagu dari yang dinyanyikan oleh Krisya ya, yang tadi baru saja kami putarkan. Produk kreatif juga sudah banyak dihasilkan, salah satunya melalui kain wastra ya, wastra tanah air nih yang sekarang dimodifikasi jadi luar biasa cantiknya ya. Dan ini juga salut untuk para industri kreatif wastra tanah air ya, yang terus berinovasi dan modifikasi kain-kain tenun Indonesia. Salah satunya Sulaman ya, kenapa jadi Sulaiman ya? Sulaman tradisional khas Gorontalo nih, Karawo nih. Kita akan ngobrol mengenai keunikan dari Sulaman tradisional khas Gorontalo ini dengan Bapak Alan Ferdinand Ambo, ini selaku pamong budaya ahli muda Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17, ini wilayah daerah Sulawesi kayaknya ya. Menebak-nebak saja nih ya, wilayah 17. Sudah tersambung melalui Zoom, jadi kita sapa saja langsung. Halo, apa kabar Pak Alan? Halo, kabar baik. Mbak siapa nih Mbak? Dengan Dora di studio nih Pak Alan. Mbak Dora. Ini luar biasa sekali nih untuk wastra tanah air ya, ini kain Karawo. Mungkin para pendengar Voice of Indonesia banyak juga ya yang belum paham gitu atau belum tahu seperti apa sih ini kain Karawo. Mungkin yang paling sering kita dengar kan batik mungkin ya, atau kain songket begitu. Kalau Karawo sendiri mungkin bisa dijelaskan secara singkat atau sederhana saja nih Pak. Ini seperti apa sih dan apa daya tariknya Karawo ini? Iya, jadi Karawo ini adalah salah satu kain, sebenarnya bukan kainnya ya, tapi sulamannya. Sulamannya. Jadi kainnya bisa kain apa aja, tapi lebih ke sulaman Karawo. Nah, yang keunikan yang membedakan Karawo dibandingkan dengan mungkin dari beberapa jenis sulaman yang ada di Indonesia, kalau Karawo itu sampai dengan saat ini tuh masih dia harus melalui beberapa proses yang harus dikerjakan handmade. Jadi belum ada mesin yang bisa membuat Karawo. Kenapa? Karena pada prinsipnya dalam Karawo itu kita ada tahapan pekerjaan ya. Jadi yang pertama mengiris, mencabut, kemudian menyulam, dan terakhir mengikat. Okay. Nah ini tahapan-tahapan yang sampai dengan saat ini belum ada teknologi yang bisa membuat itu dalam bentuk mesin atau sejenisnya. Dan mungkin secara singkat prinsipnya mungkin Mbak Dora kenal kayak kristik ya. Jadi kayak itu sulam, jadi kayak kristik kan. Nah kalau kristik itu kan udah berlubang kan kainnya, dari lubang-lubangnya. Nah bedanya kalau Karawo ini dia harus, makanya tadi saya bilang proses pertama itu mengiris. Jadi kain yang baik, yang utuh itu diiris seratnya, terus dicabut, dibikin lubang-lubang seperti kristik, seperti itu. Nanti baru disulam membentuk motif-motif dan desain sesuai dengan yang diinginkan. Terakhir baru diikat biar kuat, biar hasil serat-serat benang tadi yang udah dilepas itu diikat supaya kuat dan bisa lebih rapi gitu maksudnya. Oke, jadi harus ada tahapan mengiris kainnya ya Pak ya? Iya, benar. Itu yang tahapan paling sulit, Mbak. Paling sulit, dan itu memang harus dikerjakan oleh manusia, nggak bisa dikerjakan oleh mesin. Betul sekali ya, dan ini juga berarti ilmunya tuh harus juga diturunkan ya dari generasi ke generasi supaya nggak hilang ya. Betul. Nah ini luar biasa sekali. Tradisional ini sebenarnya bisa cerita sedikit ya Mbak ya. Ini berdasarkan sejarah dari beberapa penulis ataupun tulisan-tulisan yang bisa kami dapatkan itu, bahwa sebenarnya awal dari
dari orang Gorontalo, wanita-wanita Gorontalo ini membuat karao ini sebenarnya dari ketika banyak wanita-wanita Gorontalo itu bekerja di rumah-rumah Belanda waktu masa zaman penjajahan zaman kolonial. Nah, Belanda itu kan membawa budaya kain kristiknya dengan taplak meja, apa namanya, spray, sarung bantal, dan sejenisnya. Kemudian mereka melihat motif-motif kristik itu yang luar biasa. Nah, orang Gorontalo sendiri kan dulu itu kan zaman penjajahan masih susah untuk mendapatkan itu. Jadi cara mereka untuk membuat peralatan di rumah mereka seperti kelihatan seperti kristik dengan cara mengiris kemudian menyulam seperti itu. Walah. Jadi mereka menjiplak kristik yang seperti yang punya saudagar Belanda, kemudian mereka membuat dengan handmade. Karena kalau kain langsung kan kenapa harus dicabut? Karena supaya dia menyerupai kain kristik yang bisa disulam seperti itu. Biar ada rongga-rongganya ya. Ada rongga-rongganya untuk menyulam. Bener, waduh Seperti luar itu. biasa ya ini. Dan ini akhirnya sampai sekarang ya dari generasi ke Iya, generasi sampai nih. sekarang turun temurun, terus sampai dengan sekarang bahkan ini sudah menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, yang dari Gorontalo itu dari tahun 2014 yang sudah diusulkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Oke. Dan kami juga punya di Provinsi Gorontalo sendiri annual event sudah masuk dalam Karisma apa Event namanya? Nusantara. Betul, itu baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin tanggal berapa ya? Itu tanggal 23 Juni itu ada karnaval khusus pakai karao. Dan contohnya seperti di belakang, ini waktu Ini. tahun lalu kantor kami kebetulan berpartisipasi yang ada di belakang saya. Itu berhasil mendapatkan juara untuk GKK di tahun kemarin, tahun Wow, luar biasa ya. 2023. Jadi ini salah satu bentuk atau motif dari karao sendiri ya, yang di belakang ini Iya. ya, Pak Alan ya. Iya, betul, Oke, betul. luar biasa ya. Ini yang dipakai oleh para model kemarin ya, ketika berlomba ya. Betul. Ya, Iya. luar biasa. Tapi mau tahu juga nih, tadi kan kita udah tahu ya daya tariknya karao dan juga sedikit sejarahnya ya. Tapi Oke. untuk kehidupan sehari-hari masyarakat Gorontalo sendiri, apakah memang sehari-hari menggunakan sulaman ini? Saat ini sih pemerintah daerah itu menggalakkan untuk siswa-siswa, kemudian pada hari-hari tertentu menggunakan karao, kemudian pegawai negeri, pemerintah daerah menggunakan karao pada hari-hari tertentu. Kalau nggak salah seminggu 2 kali, termasuk karena tren itu sudah ada, itu diikuti oleh BUMN dan perusahaan swasta. Demikian. Jadi udah diikuti tren itu. Jadi BUMN dan swasta pun ikut ada hari tertentu yang mereka menggunakan wajib menggunakan pakaian dengan motif karao. Nah, untuk masyarakat umum mengingat ini adalah handmade ya. Jadi itu agak sedikit pricey ya, Mbak ya. Betul, Betul. Ya, betul. Jadi ini yang menjadi PR sebenarnya buat baik kami pemerintah pusat dari BPK 17 Kemendikbud dan juga pemerintah daerah Gorontalo, bagaimana supaya keterjangkauan produk-produk karao ini bisa sampai kalangan menengah ke bawah. Karena harga yang ya untuk kalangan bawah mungkin agak sulit untuk menjangkaunya. Karena karao ini sebenarnya karena kain itu kan standar ya, kain apa aja, ada beberapa kain yang punya serat khusus seperti kain katun, kain linen, kain sifon. Ini beberapa kain yang bisa digunakan untuk karao. Akan tetapi yang menentukan harga adalah besaran dari motifnya. Ya, sulamannya. Jadi itu yang jadi boleh, makanya dipikirkan bagaimana untuk mendapatkan sulaman-sulaman yang sederhana yang bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Gitu. Jadi memang ini sulaman ini bisa diaplikasikan ke berbagai jenis pakaian ya, mungkin kemeja bisa, blazer, apa segala macam. Bahkan ke pernak-pernik juga bisa ya Pak Alan ya. Betul. Jadi ada dari tas juga bisa ada pakai. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kreativitas daripada pengrajin ataupun UMKM ketika mereka mau menggunakan kain yang sulaman karao itu untuk menjadi aksen di beberapa kerajinan seperti tas, kemudian ada di topi, kemudian ada di bahkan ada di sepatu yang berbahan kain pun mereka bisa padukan dengan bahan karao.
begitu. Cuman memang kendalanya adalah jenis kain yang digunakan di Karao ini karena kita harus mencabut, Mhm. berarti benar-benar harus kain yang seratnya kelihatan, yang Ya. sangat yang jelas. Jadi seperti katun, Mhm. sifon, apa namanya, sutra, Linen. linen, nah Mhm. seperti itu. Yang seratnya masih bisa diiris dan untuk Mhm. dicabut seperti itu. Jadi memang harga wajar ya kalau harganya agak pricey karena memang handmade. Handmade kan butuh waktu dan ketelitian. Ditambah Iya, ditambah juga kesulitannya juga ketika betul. mengerjakan dan jenis kainnya juga mempengaruhi ya. Kalau udah sutra udah Iya, pasti mahal. masih mahal gitu. Luar biasa. Dan ini juga produk-produk dari Karao sendiri ini juga pastinya banyak juga yang dicari untuk cenderamata untuk para wisatawan di sana, Pak ya? Betul, betul. Jadi apa namanya, beberapa kalau apa namanya orang datang ke Mhm. Gorontalo itu yang biasa kita kasih suguhkan sebagai cenderamata itu Karao dalam bentuk kecil, bisa dalam bentuk kipas, Hmm. dalam bentuk saya nggak bawa ya Ya, kipas ini. ada kipas ya? Kipas bisa Sayang ya? banget. Bisa, itu kan kain ya. Heeh. Pokoknya kalau Ta- dia bisa berbahan kain itu bisa bisa pakai kipas. Tapi kan Bisa ada bisa. rangka-rangkanya begitu, Pak. Disulamnya di tengah-tengahnya. Iya, jadi pembuatannya itu dibikin di kain dulu, nanti Oke. itu ditempelin di kayu atau plastik Oke, oke. kipasnya, begitu. Oke, saya baru Begitu sistemnya. Kemudian ada juga Mhm. paling ada juga sapu Oh, tangan, ya. kemudian ada juga tapi kalau misalnya rata-rata kalau ya misalnya pejabat atau Mhm, pendatang mhm. biasanya membeli karao sepasang. Jadi ini dijual di sini biasanya untuk bapak dan ibunya. Jadi Oh, kain dan nanti akan dijahit sesuai dengan eh, selera sendiri-sendiri. oke. Jadi bisa kapelan begitu ya? Bisa, bisa, bisa. Wah, ini menarik banget. Lalu ini kan teknik ini kan tentu harus terus tetap dilestarikan ya agar Iya. Karawo tuh terus ada gitu sampai dari generasi ke generasi. Nah, untuk pelatihannya sendiri, apakah juga kaum muda yang saat ini tuh tertarik gitu, Pak? Karena kan nggak mudah juga untuk belajar dari mengiris, mencabut, lalu menyulam, terus mengikat begitu. Ini gimana nih untuk keberlangsungan dari Karawo sendiri kepada Ya. generasi muda? Nah, itu juga sebagai pas banget nih kebetulan Mhm, saya sebagai Pamong Budaya di mhm, Balai Pelestarian Kebudayaan memang tugas kami menjaga melestarikan mhm, 10 objek pemajuan kebudayaan mhm, dan apa namanya cagar budaya dan salah satu adalah pengetahuan tradisional. Nah, memang kita dari tahun kemarin ketika BPK ini terbentuk mhm, di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, khususnya di Gorontalo, saya sendiri udah karena kebetulan saya asli Gorontalo, Mbak. mhm. Jadi saya punya apa namanya kayak kewajiban Ya, moral betul. untuk meneruskan ini. Nah, sejak tahun kemarin saya itu menggelar melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 menggelar pelatihan untuk proses pembuatan karao ini. Mhm. Nah, itu bahkan saya pelatihan itu dari pembuatan motif. Oke. Jadi bagaimana motif itu kita menggali motif dari kearifan lokal, Mhm. dari nilai-nilai yang ada di daerah Gorontalo. Misalnya dari cagar budaya, dari apa namanya objek pemajuan kebudayaan yang lain, permainan tradisional, dari seni dan lain-lain. Itu bisa diangkat. Kemudian itu melibatkan siswa SMA SMK se-Kota Gorontalo waktu itu. Nah, ini kita untuk karena di undang-undang sendiri itu ada namanya pelindungan, itu adalah pewarisan. Mhm. Kita mewariskan pengetahuan tradisional ini kepada siswa-siswa yang ada di Gorontalo dan alhamdulillah minatnya itu bahkan karena memang ya kita menggelar kegiatan itu kan biasanya apa namanya dengan anggaran yang sudah Mhm. ditentukan. Jadi pesertanya itu kita memilih dari satu sekolah itu sekitar cuman 2-3 orang sebagai perwakilan. Nah, banyak yang protes, Mbak, guru-guru, kepala sekolah, dan bahkan kabupaten-kabupaten lain, kenapa cuma di kota? Nah, kita ini juga butuh untuk jadi itu senang dengarnya. Jadi kalau saya itu apa namanya senang mendengar antusias dan animo daripada guru-guru, orang tua bahkan siswa itu sendiri untuk belajar bagaimana untuk membuat sulaman-sulaman ini. Itu tahun kemarin. Dan tahun ini Mhm. spesial banget. Kebetulan ada saya mencoba meng-create kegiatan yang baru karena saya pikir gini,
Karao ini udah sangat diangkat gitu di Gorontalo, tapi yang tersentuh selama itu hanyalah UMKM dengan produk-produknya. Mm-mm. Nah, yang belum tersentuh itu adalah pengrajinnya sendiri. Padahal itu adalah domain kami sebagai Balai Pelestarian Mm. Kebudayaan. Karena yang kami lestarikan kan pengetahuan tradisionalnya, yaitu yang ada di si pelaku-pelaku budaya ini. Nah, kecenderungan sih yang lebih banyak mendapatkan manfaat selama ini adalah para UMKM, pengusaha yang mengumpul gitu ya, Mbak. Tapi si Pengrajin. pengrajin ini ya standar-standar aja, belum belum terlalu kelihatan dampak daripada Karao ini telah menjadi WBTW dan telah menjadi terkenal begitu. Nah, makanya saya mencoba meng-create kebetulan seiring dengan gelaran metode yang diselenggarakan oleh PKN, yaitu metode pelumbungan dengan rawat, panen dan bagi. Makanya saya juga membuat sebuah event yang namanya lomba lumbung Desa Karao. Nah, artinya maksudnya apa? Kita akan memilih desa yang pemerintah daerahnya atau pemerintah desanya itu menganggap Karao sebagai aset desa, menganggarkan itu masuk dalam program tahunan, program jangka pendeknya, dan program jangka panjang desa, sehingga itu bisa berkesinambungan. Dan penilaian itu yang dilihat dari potensi ekosistem yang ada di desa itu, apakah banyaknya pengrajin, minat, bahan, dan lain-lain. Kemudian yang paling utama adalah dukungan dari pemerintah desa itu sendiri. Jadi kadang-kadang saya melihat, saya agak iri ketika saya berkunjung ke Lombok, ke desa Sade. Itu kan ketika orang wisatawan datang tahu mesti kemana Iya, datangnya, betul. melihat proses itu terjadi. Karena kalau di Gorontalo, Mbak, kita kalau wisatawan datang kita ke display, ke toko-toko, ke ini, Oh, oke. kayak gitu. Tidak menyaksikan prosesnya. Betul. Tidak menyaksikan prosesnya. Nah, kalau kayak kita ke Tomok melihat di daerah Ulos untuk kayak Ulos di Danau Toba, itu kita kan melihat prosesnya juga ketika Betul. mereka menenun. Kemudian di Bali di Karangasem itu juga kita melihat prosesnya. Makanya kok Gorontalo nggak ada seperti itu. Makanya saya coba untuk membuat desa yang menjadi lumbung Karao, di mana Karao dijadikan sebagai aset desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan juga bisa dijadikan destinasi. Kalau Betul. misalnya ada wisatawan pengen melihat prosesnya, oh ke desa ini nih, gitu loh. Jadi itu bisa disaksikan seperti wastra-wastra lain yang ada di Indonesia. Itu kayaknya ya Gorontalo sebagai provinsi yang tergolong baru, tentunya masih banyak PR untuk menuju ke sana. Oke. Itu aja, itu yang kami lakukan untuk tahun ini. Tapi itu idenya luar biasa sekali loh Pak Alan ya. Memang baru kepikiran juga ya kalau pengen lihat prosesnya tuh kemana begitu ya. Nah, itu Heeh. karena kita di kebudayaan itu kan utamanya prosesnya, Iya. bukan produknya. Kalau produknya itu udah perindustrian, perdagangan itu udah masuk ke situ tuh. Event-eventnya itu pariwisata itu udah masuk ke situ. Tapi kalau prosesnya itu domain dari kebudayaan. Makanya kepikiran untuk proses itu perlu jadi show juga, perlu Iya. Perlu diangkat dilihat. ya. Heeh. Ya, perlu diangkat. Dan tadi menarik juga karena juga jadi bisa jadi destinasi ya, atau atraksi wisata Betul. ya. Wisatawan Betul, pasti betul. banyak juga ya pingin belajar. Nggak cuma belajar Betul. membatik ya, tapi juga Betul. bisa belajar untuk bikin sulaman Karao nih ya. Walaupun mungkin Betul. nggak harus motif yang besar, mungkin motif yang kecil-kecil, yang sederhana begitu ya. Betul. Wah itu rencananya kapan nih? Jadi penasaran ya. Ini bikin lumbungnya Minggu nih. besok, 30 Juni. Oh, tinggal 30 Juni nih. Udah banyak yang mendaftar ya Pak Alan ya? Sebenarnya penilaiannya kami udah mulai dari bulan kemarin. Jadi sudah terpilih finalis 6 desa. Wah. Jadi 6 desa sudah terpilih menjadi finalis, dan mereka itu akan kami kumpulkan di tanggal 30 Juni untuk lebih menambah biar masyarakat tahu ada ini. Nanti ada digelar lomba-lomba juga di situ, Mbak. Nanti ada beberapa item lomba itu dari lomba membuat desain. Desain itu diharapkan desain yang baru, yang ada hubungan dengan kearifan lokal masyarakat Gorontalo dan cagar budaya tentunya. Kemudian lomba mengiris. Jadi mengiris itu dilombakan juga biar mereka tahu gitu. Kemudian Mengiris kain itu. iya, benar. Itu kan susah. Benar-benar. Part yang Yang paling paling sulit. susah. Part yang paling sulit. Kemudian menyulam. Kemudian ada juga produk kreatif. Jadi misalnya mau jadi bunga, mau jadi apa itu terserah mereka. Kemudian ada lomba maestro. Jadi maestronya juga kita lihat bagaimana sepak terjang mereka, dedikasi mereka. Kemudian ada juga fashion show. Jadi produk hasil dari baju atau apapun itu mereka peragakan.
Seperti Oke, itu. luar biasa. Semoga lancar acaranya 30 Juni nanti ya, Pak Alan ya. Betul, ya. Dan lalu apa nih harapan Pak Alan ke depannya untuk sulaman khas Gorontalo ini? Tentunya ini karena keunikan Mm-mm. yang apa namanya yang dimiliki oleh Sulaman Karao, ya kami bermimpi ini nggak cuma jadi WPTB aja, tapi bisa jadi ICH gitu ya. Jadi bisa Amin, amin. dan Indonesia tuh menjadi kiblat dari embroidery di dunia gitu. Jadi Sulaman Indonesia itu harus kiblatnya di Indonesia. Karena Indonesia banyak banget dari Aceh sampai Papua itu mungkin punya sulaman-sulaman yang berbeda dengan ciri khas dan ragamnya masing-masing. Betul. Dan menurut saya ini bisa kita jadikan apa namanya aset kita, menjadi karakter kita. Dan satu juga mimpi saya bisa ada nanti satu museum Karawang di Gorontalo. Kemudian yang kedua adalah festival nasional dan internasional embroidery itu Mm. dilaksanakan di Gorontalo, Mbak. Wah, Ketika ini sudah jadi ICH, nanti festival Sulaman Internasional itu dilaksanakan di Gorontalo. luar biasa. Nah, kita selalu support pastinya ya. Iya, Untuk semua mimpi-mimpi baik, apalagi untuk wastra tanah air nih, dan juga betul. untuk kesejahteraan masyarakat Gorontalo kan, para Pasti, pasti. pengrajinnya luar biasa. Terima kasih Pak Alan untuk waktunya nih berbagi bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu Pak Alan ya. Amin, amin. Terima Dan kasih. terima kasih sekali lagi Pak Alan. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Pak Alan Ferdinand Ambo, ini selaku Pamong Budaya Ali Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17, ini mengenai Karawo, menjaga identitas masyarakat Gorontalo. Saya akan Voice of Indonesia.